Oke, selamat siang sahabat ya. Menyikapi ya ini udah rame ya, udah rame, udah mulai anget nih. Petani porang dan awal harga ini memang cukup bagus ya. Tapi saya sendiri lebih memilih sepertinya ya untuk Jawa Barat sendiri sepertinya ya, dan itu emang sepertinya kenyataan ya, dan kita mau bilang apapun itu kenyataan ya. Emang rata-rata bisa dikatakan 80 sampai 90% emang untuk Jawa Barat, terutama di MDPL yang tinggi dari 400 ke atas emang dorman di bulan 5 ya. Bisa dipanen di bulan 4, itu pun belum dorman sempurna ya. Dan bisa dikatakan untuk saat ini belum jauh ya. Jangankan dorman ya. Menuju tua pun masih jauh ya sahabat ya, masih jauh. Tapi terlepas dari itu petani punya kebebasan ya. Tapi petani pun saya yakin punya pilihan, punya prinsip, punya pola pikir, dan tindakannya itu dikembalikan lagi sama hati petani masing-masing ya. Itu kalau saya sih lebih menyarankan nunggu sampai dorman ya. Itulah ya, kadang udah capek ya, dorman lagi gitu kan. Tapi kan udah males bilang dorman udah butuh uang, harus gimana lagi. Itu kembali lagi ke petani ya. Tapi kalau saya sebagai petani, aduh pengennya itu kataknya nih dipungut dulu. Katak jatuh dipungut, diambil, katak jatuh dikumpulin gitu. Nah udah dorman full baru dipanen, dan sepertinya ya, dan mudah-mudahan jadi kenyataan. Kalau meleset ya wajar, saya ini manusia ya. Tapi kalau kenyataannya mungkin itu udah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, yang nanti panen di bulan-bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, 10 sampai bulan 11. Yakinlah pasti itu harga ada di puncak-puncak terbaik ya. Sekarang pun udah terbaik ya, 8.000, 8.500, nanti akan mendekati yang jauh lebih dari itu lagi ya. Jangan khawatir, pabrik banyak gitu ya. Pasti mereka membutuhkan bahan baku yang cukup ya, supaya mesin itu tetap hidup ya, supaya mesin itu bisa beroperasi, supaya mesin itu bisa memproses bahan baku ya. Soalnya kapasitas pabrik ya cukup lumayan besar ya sahabat ya. Oke, dan itu edukasi dari kami, semua punya kebebasan. Kalau masalah kebutuhan kita pun tidak tetap netral ya. Cuman kita sedikitnya memberi saran ya, diterima atau tidak, suka atau tidak terserah, yang penting kita tidak menjerumuskan ya gitu. Contoh padi pun kalau misalkan belum matang nggak mungkin kan dipanen, nggak enak dimakan. Buah-buahan, sayur-sayuran kalau belum matang nggak mungkin dipanen gitu ya. Nah kalau di porang ini bisa aja dipanen, ada yang nerima. Cuman yang saya khawatirkan itu punahnya ekosistem ya. Petani panen kataknya hancur ya, karena belum dorman, dan kataknya tidak bisa diselamatkan, ataupun sekalipun ditebas kataknya itu besar sendiri pasti tidak normal kan, rentan busuk ya. Beda dengan katak yang jatuh sendiri dari pohon atau udah loncat, itu jauh lebih bagus ya, baik disimpan untuk pembibitan gitu sahabat. Jadi sudah ramai sekali ya awal pembukaan porang ini. Jadi saya lihat rata-rata si umbi masih bogolnya itu belum lepas ya, masih besar-besar dan jelas seperti dipotes ya. Dan mungkin sahabat, ini curah hujan masih tinggi, banyak kendala sih
banyak kendala di mana kalau kita panen masih segar bugar ya. Satu, proses pemanenan kita akan terhenti jika hujan turun ya, deras. Kedua, kita harus membersihkan akar-akar dari batang yang dimana akan menyita waktu yang cukup ya. Dan risiko-risiko selanjutnya rentan busuk ya. Misalkan ada kendala, ada trouble, misalkan pembeli telat jemput ataupun kita dikumpulkan terlalu lama, nggak mungkin kan 8 ton itu selesai dalam beberapa jam, pasti butuh waktu entah 1 hari 2 hari, pasti itu banyak yang kena busuk, yang luka atau seperti apa. Nah itu pengalaman saya ya, pengalaman saya meskipun saya di Porang ini belum lama ya, masih seumur jagung, tapi dari tahun ke tahun dia saya melewati masa-masa itu, saya melewati pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami gitu sahabat. Jadi kesimpulannya matang itu lebih bagus ya. Matang itu lebih bagus, matang itu lebih baik, dan matang itu lebih bermanfaat ya. Oke, jadi itu petani punya apa ya, punya prinsip sendiri dan menyimpulkan bahwa di Porang ini jika petaninya punya masa depan, punya keinginan di masa depan di Porang ini pasti memikirkan keberlanjutan ya. Kita punya uang dari hasil panen, menatap lagi penanaman, kita punya katak yang sudah dikumpulkan, dan seterusnya seperti itu. Dan mudah-mudahan sistem-sistem seperti ini bisa diadopsi untuk semua petani ya, dimanapun berada, dan mudah-mudahan sistem ini yang saya katakan ini benar-benar bagus gitu kan. Soalnya saya rasa tidak menyesatkan sih dan masuk akal. Bila mana kita panen itu di bulan 5, bulan 6 kataknya sudah diselamatkan, dikumpulkan, lalu panen, harganya pas bagus, kita punya uang dari hasil panen, di bulan 8, bulan 9, bulan 10 kita olah lahan dan kita punya lagi bibit dari katak ya. Ataupun ubi-ubi kecilnya dikumpulkan, kan ubi kecil nggak mungkin masuk pabrik ya, yang 1 on 2 on mungkin ya, dikumpulkan dijadikan bibit lagi gitu sahabat. Dan itu seperti itu mungkin edukasi dari untuk semua, bebas ya, tidak melanggar hak asasi, tidak melanggar itu terserah ya. Semua petani punya haknya masing-masing, cuman saran saya yang sudah saya barusan katakan ya. Oke, tetap semangat menatap masa depan di Porang, harus punya mental yang kuat, harus punya prinsip perhitungan yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.